Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bunda-Bunda. Mungkin ada ayah juga yang bergabung ya. Perkenalkan saya Dokter Lara yang akan membawakan materi pada sore hari ini, yaitu kiat sukses menyusui sampai 2 tahun. Perlukah hal ini dipersiapkan sejak kehamilan? Mungkin di sini ada bunda-bunda yang bergabung sedang hamil ya, bumil-bumil atau calon bumil, busui gitu. Kira-kira perlu nggak nih? Mungkin boleh bantu responnya di kolom chat. Perlukah dipersiapkan sejak kehamilan hal ini ya? Kemudian hari ini kita akan membahas mengenai ini yang akan kita bahas pada hari ini antara lain ada manfaat menyusui, persiapan menyusui, kemudian ada 7 kontak laktasi, manajemen laktasi, problematika menyusui dan mempertahankan menyusui. Baik, pertama kita akan bahas tentang manfaat menyusui. Tentu bunda-bunda di sini udah pada familiar ya, pasti udah pada tahu lah manfaat menyusui sangat luar biasa untuk bayi kita. Nah, ternyata manfaat menyusui, sorry. Ternyata manfaat menyusui itu tidak hanya diperoleh untuk bayi kita aja. Bentar ya, Bun. Oke. Jadi ternyata manfaat menyusui itu tidak hanya untuk bayinya saja. Ternyata juga bisa diperoleh untuk ibu serta bahkan untuk keluarga. Nah, kita bahas satu-satu ya, Bun ya. Manfaatnya untuk bayi, tentu ASI mengandung zat gizi yang sangat lengkap. Jadi, zat gizi di ASI itu sangat lengkap. Ada tidak tergantikan dengan susu tambahan apapun. Ya, asupan lain itu tidak bisa menggantikan. Walaupun misalnya susu ini diklaim mengandung zat gizi yang sangat lengkap gitu. Tapi di ASI ada faktor imunitas, faktor pertumbuhan ya, antibodi yang tidak didapatkan dari asupan lainnya, susu tambahan lainnya ya. Nah, kemudian ASI ini juga adalah zat gizi mengandung cairan yang ajaib ya Bun ya. Karena dia dapat berubah-ubah mengikuti dengan kebutuhan bayi kita. Nah, ini didapat jika ibu menyusui langsung ya, atau direct breastfeeding. Jadi bayi menetek langsung pada ibunya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ada komunikasi nih Bun dari air liur di mulut bayi yang berkomunikasi dengan reseptor yang ada di areola kita nih, di payudara. Nah, ketika misalnya contohnya anak sedang sakit, lalu nanti tuh air liur bayi itu akan berkomunikasi dengan reseptor yang ada di areola untuk mengatakan nih bayi kita sedang sakit, sehingga dia membutuhkan antibodi ya, faktor-faktor imunitas yang membantu dia agar cepat proses penyembuhannya seperti itu. Nah, hal ini tidak didapatkan nih jika pemberian dengan asupan lain ya, misalnya dengan susu formula atau dengan ASI perah juga tidak bisa karena tidak ada komunikasi tadi nih, tidak ada air liur yang berkomunikasi dengan areola kita seperti itu. Nah, tapi tidak apa-apa ya Bun ya, kalau misalnya terpaksa berjauhan dengan bayi, terpaksa diperah itu masih lebih baik ya, ASI perah masih lebih baik dibandingkan susu formula masih lebih baik. Kemudian eh, ASI itu lebih mudah dicerna dan dia dapat diserap secara efisien. Kemudian lagi, ASI itu juga melindungi bayi terhadap infeksi ya, karena dia mengandung faktor imunitas tadi. Kemudian ternyata ASI ini bisa mencegah menurunkan resiko terjadinya penyakit seperti alergi, obesitas, hipertensi, dan kanker di kemudian hari. Jadi perlindungannya jangka panjang nih Bun. Saat ini dia bisa membantu bayi kita agar terlindung dari infeksi maupun alergi. Nanti ke depannya sampai dia dewasa, masih ada perlindungan dia terhadap resiko kanker bahkan hipertensi. Nah, ternyata tidak hanya anak yang mendapatkan manfaat dari menyusui ini, ibu, bunda juga mendapatkan manfaat dalam menyusui ini, yaitu membantu bonding. Bonding yang dimaksud di sini tuh bonding menyusui itu beda nih Bun sama bonding kita sama anak pasti bonding ya. Namanya anak kita pasti kita bonding sama anak. Tapi ketika kita menyusui langsung, direct breastfeeding, anak menetek pada ibunya, itu akan terjadi nih bonding ikatan karena yang punya payudara yang punya asinya kan gentongnya ibunya ya. Jadi anak akan terikat gitu. Kalau misalnya botol dikasih dengan botol atau dikasih dengan gelas atau sendok itu kan bisa aja yang lain yang memberikan ya, bisa ayahnya, bisa neneknya, bisa yang pengasuhnya gitu. Sedangkan kalau menyusui langsung itu ada keterikatan batin di antara ibu dan anak yang tidak tergantikan dengan apapun bondingnya. Beda ya bondingnya sama bonding ibu anak pastilah kita bonding ya Bu. Nah, bonding dimaksud di sini adalah itu proses bonding ketika menyusui itu tadi. Kemudian bisa menjadi KB alami. KB alami di sini ada catatan ya Bun. Syaratnya ke metode KB alami amenorelaktasid dengan ini adalah syaratnya
Bunda itu masih belum pernah menstruasi selama menyusui eksklusif selama 6 bulan. Jadi belum pernah mens, menyusui eksklusif selama 6 bulan dan menyusui langsung ya. Direct breastfeeding, jadi bukan dipompa. Nah, dan menyusui rutin sesuai kebutuhan apa semau bayi, baik siang maupun malam hari. Begitu. Kemudian dapat juga menurunkan resiko terjadinya kanker payudara pada bunda, kanker ovarium, diabetes mellitus, hipertensi, dan osteoporosis. Nah, Masya Allah ya Bunda, manfaat menyusui ini ternyata banyak sekali. Nah, ternyata nggak hanya untuk bayi dan ibunya, ternyata juga untuk keluarganya. Tentu ASI gratis ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini biayanya lebih rendah daripada asupan buatan. Jadi sudah hemat, efisien, dan higienis. Gitu ya, Bun. Nah, diharapkan dengan bunda-bunda sangat mengetahui nih manfaat ASI yang sangat luar biasa ini, Masya Allahnya, bisa nih menjadi tekad ya, punya motivasi gitu yang kuat, ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, seperti itu. Kemudian ini persiapan menyusui. Nah, jadi ternyata ASI sudah diproduksi sejak hamil nih Bun. Nah, ini tampakkan payudara pada wanita yang tidak hamil, hamil, dan menyusui. Pada wanita yang tidak hamil, nih kita lihat nih kelenjar payudaranya sudah ada ya, ada kelenjar payudara, tapi belum produksi ASI. Pada wanita hamil, mulai nih diproduksi ASI ya pada kelenjar payudara, tapi masih ditekan nih produksinya sama hormon kehamilan. Jadi nggak apa-apa nih bunda-bunda nggak usah khawatir kalau kok saya lagi hamil tapi kok nggak rembes-rembes ya, tidak apa-apa, tidak tidak ada korelasinya dengan keberhasilan menyusui nantinya. Nah, saat hamil itu akan terjadi nih perubahan payudara ya, pasti agak kerasa lebih bengkak ya, agak mungkin ada nyeri gitu ya. Itu tandanya pabrik ASINya sedang dimasak nih, sedang memproduksi ASI, dapurnya sedang masak ASI nih gitu. Tapi masih ditahan pengeluarannya oleh hormon kehamilan tadi. Kemudian ini pada payudara ibu yang menyusui itu bisa dilihat nih mulai nih tuh banyak ya ASINya diproduksi, kelenjar-kelenjar ASINya banyak memproduksi ASI. Maka dari itu persiapan menyusui ini memang ya sejak kehamilan ya Bun, perlu di Bunda pelajari. Nah, ini nih kapan ASI diproduksi? Bagusnya Bunda ini sebaiknya nih paham nih proses pembuatan ASI ini sehingga Bunda jadi tahu gitu kalau misalnya nggak langsung keluar kenapa ya gitu-gitu. Jadi terjawab nih pertanyaan-pertanyaan Bunda. Nah, ASI diproduksi itu atau laktogenesis itu ada 3 tahap. Tahap pertama itu sejak kehamilan pada usia 16 sampai 22 minggu. Nah, ini yang bekerja masih hormonal ya, Bun. Jadi prolaktin, hormon yang memproduksi ASI masih tertahan kerjanya oleh hormon kehamilan atau estrogen dan progesteron. Nah, pada tahap laktogenesis kedua atau tahap pembentukan ASI tahap 2-nya itu terjadi 30 sampai 40 jam setelah melahirkan atau hari kedua sampai ketiga setelah melahirkan. Nah, ini nih biasanya Bunda baru bilang ASIku baru keluar hari kedua atau ASIku baru keluar hari ketiga. Makanya wajar kalau ASI itu baru keluar pada hari kedua atau ketiga itu wajar gitu. Bukan sesuatu yang bukan langsung baru lahir itu langsung keluar tuh sebenarnya keluar Bun. Kalau Bunda perah itu ya ada apa namanya yang keluar pertama adalah ASI kolostrum ya. Kolostrum yang cairan kekuningan itu cairan emas keluar sebenarnya. Cuman mungkin yang bagi Bunda yang keluar itu yang banjir, yang membanjiri, yang bengkak yang banyak gitu. Nah, itu memang pada hari kedua ketiga. Kemudian ada laktogenesis ketiga, pembuatan ASI tahap ketiga itu usia bayi 9 hari hingga disapi nantinya. Pada laktogenesis kedua ini masih berperan nih hormonal ya Bun, masih belum masih hormonal yang berperan. Jadi ketika hormon kehamilan turun, prolaktin bisa nih bekerja ya, bisa naik sehingga bisa bekerja. Jadi dia akan memproduksi. Jadi lagi banjir-banjirnya tuh memang hari kedua, hari ketiga ya, mengkel-mengkelnya payudara bunda itu baru keluar. Nah, pada usia bayi 9 hari hingga di sapi itu mulai bekerja supply by demand. Jadi mulai ada autocrane. Jadi kelenjarnya kontrolnya lokal sehingga ASI akan banyak ketika yaitu supply on demand. Ketika permintaan banyak, ASI akan banyak. Nah, pada hari kedua sampai hari ke-8 itu masih hormonal yang berperan besar.
Nah, ini nih Bun, tahap 1 tadi laktogenesis pertama ini pada saat kehamilan ya 16 sampai 22 minggu. Nah, ini masih tahan nih sama hormon progesteron sama hormon kehamilan prolaktinnya. Nah, kemudian tahap kedua itu ketika 30 sampai 40 jam setelah lahir itu progesteronnya mulai turun sehingga prolaktin bisa naik nih, bisa memproduksi ASI. Makanya payudaranya bakal penuh. Rasa penuh itu memang hari kedua atau hari ketiga. Nah, terus kemudian nanti setelah hari ke-9, mulai hari ke-9 itu mulai tuh autocrine local control. Jadi supply by demand. Jadi hormonal perlu juga, tapi justru supply by demand yang bekerja sekali gitu. Jadi semakin banyak permintaan, maka akan semakin banyak ASI yang dihasilkan. Nah, ini nih kita belajar hormon-hormon yang mempengaruhi produksi ASI. Nah, yang tadi ya saya bilang prolaktin. Prolaktin ini jadi ketika bayi menyusu, ada rangsangan sensorik ya indera sentuhan dari puting, kemudian akan mengirimkan sinyal ke otak, lalu otak akan memproduksi prolaktin ke dalam darah. Nah, prolaktin yang disekresikan saat menyusui ini, nah untuk menghasilkan ASI berikutnya. Nah, prolaktin ini lebih banyak pada malam hari dan dia menekan ovulasi. Inilah yang tadi berperan pada metode amenorelaktasi atau KB alami pada ibu yang menyusui ya, Bun. Kemudian kemudian ada hormon yang kedua, hormon oksitosin. Ini bekerjanya sebelum atau selama proses menyusui agar ASINya mengalir. Nah, ketika bayi menyusu, ada rangsangan sensorik atau indera sentuhan dari puting, maka oksitosin akan dikeluarkan dalam darah dan akan membantu ASI mengalir, ASI keluar ya. Nah, ini juga merangsang kontraksi rahim ya. Jadi mungkin di awal-awal nanti setelah melahirkan, ketika menyusui kok perutnya agak nggak nyaman, itu sebenarnya adalah karena oksitosin memicu kontraksi rahim. Nah, hal ini diperlukan. Mengapa? Untuk membantu rahim kita yang dari melar ya, dari besar karena hamil untuk mengecil kembali ke ukuran semula. Jadi dia membantu proses itu. Nah, ibaratnya itu prolaktin itu tadi tuh yang dapurnya ya Bun, yang di dapurnya untuk memproduksi ASI. Sedangkan oksitosin ini kurirnya nih yang untuk menghantarkan ASI keluar dari payudara kita. Seperti itu. Nah, refleks oksitosin ini ada yang membantu refleksnya, jadi membantu meningkatkan oksitosin, ada pula yang menghambat oksitosin. Kalau menghambat oksitosin, jadinya ASINya jadi nggak bisa keluar, ASINya jadi seret gitu ya. Apa yang bisa membantu refleks oksitosin tadi, yaitu membayangkan bayi ya, happy ibunya, mendengar suara bayi, melihat bayi, ya. Apalagi ibu yang percaya diri bisa menyusui bayinya itu akan membantu refleks oksitosin. Nah, yang mengganggu refleksnya apa nih? Yaitu rasa cemas, ibunya stres, ibu ragu-ragu, sakit juga, rasa sakit itu juga akan menghambat oksitosin. Kalau oksitosin terhambat, bisa yaitu yang menyebabkan ASI bisa terhambat juga keluarnya, ya bisa dikenal ASI seret ya, biasanya bunda-bunda sering bilangnya. Nah, 7 kontak laktasi. Nah, ini kita penting mempelajari tentang 7 kontak laktasi. Menurut WHO ada 7 kontak bersama konsol laktasi yang akan membantu bunda untuk keberhasilan menyusunya tinggi. Nah, itu kapan saja sih? Yang pertama, usia kehamilan 28 minggu. Kemudian usia kehamilan 36 minggu. Kemudian yang ketiga pada saat proses inisiasi menyusui dini. Keempat setelah persalinan atau saat dirawat di rumah sakit, ya di tempat bersalin. Kelima usia bayi 7 hari. Keenam usia bayi 14 hari. Kemudian yang terakhir usia bayi 40 hari. Nah, dari sini aja kita lihat nih kontak-kontak bersama konselor aja tuh ada 2 nih yang pada saat hamil. Jadi benar-benar diharapkan tuh Bunda sudah tahu ilmunya sehingga sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Jadi menyusui ini terlihat mudah, tapi belum tentu mudah gitu ya. Mudah-mudah gampang ya. Nah gitu. Jadi kalau misalnya tahu ilmunya diharapkan ketika bertemu masalah, Bunda udah nggak bingung lagi gitu. Nah, tipsnya bisa pada saat hamil gitu ya, dari hamil Bunda bisa nih pilih rumah sakit atau provider persalinan yang pro ASI. Maksudnya nih gimana yang mendukung gitu ya. Maksudnya mungkin ada konsul laktasi di rumah sakit tersebut atau di provider tersebut atau tenaga kesehatan yang mendukung pemberian ASI. Jadi nggak buru-buru nih kalau ASI hari pertama belum keluar udah langsung dikasih susu lain gitu, susu tambahan gitu. Padahal kan tadi memang kita ketahui memang hari pertama wajar kalau belum yang banjir gitu. Padahal keluar kan sebenarnya kalau diperah bisa keluar yaitu kolostrum ya. Nah, kemudian segera rawat gabung dengan bayi jika memungkinkan. Jadi ketika kondisi bayi stabil, sehat, ibu stabil, sehat, itu segera rawat gabung dalam 4 atau 6 jam setelah bersalin. Kemudian yakin dan percaya diri bahwa ibu dapat mengasihi dan ASINya cukup. Jadi jangan percaya diri aja Bu. ASI itu maksudnya Allah sudah memberikan kita anak ya, dititipkan anak dalam rahim kita, janin dalam rahim kita, tentu dengan makanannya sepaket gitu. Jadi
Insya Allah ASI itu cukup untuk anak kita. Kalau kita mikirnya ASI banyak, banyak. Ini kan subjektif ya. Jadi nggak tahu nih mau sebanyak apa gitu. Yang banyak menurut ibu ini seperti apa gitu. Jadi yang baiknya tuh ASI ini cukup mencukupi kebutuhan anak kita. Kemudian nutrisi, makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Serta yang nggak kalah penting nih support system ya. Jadi ibu udah mempersiapkan di di sekitarnya tuh ayah gimana gitu, ayah yang ayah ASI ya, yang pro ASI juga, nenek, kakek semua yang mendukung bunda karena dibutuhkan banget nih support system tadi untuk mendukung berasa menyusui juga. Kemudian ini manajemen laktasi. Nah, kenapa? Jangan khawatir jika hari pertama ASI belum keluar, nggak apa-apa karena lambung bayi tadi masih kecil banget. Nah, ini kalau di gambar ini sebesar cherry ya. Nah, kalau kita nih sebesar kelereng, Bun, hanya 5 sampai 7 mili. Jadi ketika kolostrum tadi yang setetes, 2 tetes, 3 tetes, berapa mili itu sangat berarti bagi anak dan itu sangat mengandung faktor imunitas yang tinggi ya. Dia mengandung vitamin A yang kaya akan vitamin A juga gitu yang memang dibutuhkan bayi di awal-awal kehidupan. Dan ini hanya kolostrum ini hanya bertahan 5 hari. 1 sampai hari kelimanya dihasilkan. Nah, dan tidak akan ada lagi kolostrum berikutnya nggak akan ada lagi. Jadi jangan sampai nih melewatkan cairan emas ini gitu ya. Pada hari ketiga mulai nih lambung bayi mulai agak besar sekitar 22 sampai 27 mili atau ini kalau di sini walnut ya atau sebesar kelereng yang lebih besar. Kemudian baru pada usia 1 minggu itu akan sebesar aprikot atau sekitar 45 sampai 60 mili lambung bayinya atau sebesar bola pingpong. Nah, pada usia 1 bulan nih baru ukuran lambung bayi itu sebesar telur. Nah, jadi itu belum perlu di awal kehidupan tuh belum perlu yang aslinya harus 100 mili sekali pompa ya, belum perlu Bun karena dia hanya sebesar kelereng bayi pada hari pertama kehidupannya. Nah, bayi itu bisa bertahan tanpa makanan apapun sebenarnya karena dia masih ada cadangan lemak ya sampai 3 hari dengan syarat berat badan penurunan berat badannya tidak melebihi 10% dari berat badan lahirnya gitu. Jadi segera susui bayi walaupun ASINya belum keluar. Jadi jangan tunggu ASINya keluar dulu baru Bunda belajar menyusui. Jadi setelah bayi lahir lakukan proses inisiasi menyusui dini atau IMD sehingga eh, kita ini merangsang tadi nih prolaktin tadi bekerja ya ada rangsangan reseptor eh, apa puting bertemu sentuhan sensorik dari mulut bayi dengan puting ibu sehingga akan merangsang prolaktin dan oksitosin bekerja. Jadi walaupun belum keluar, belum terasa banjir, ya langsung tetap belajar menyusui dari awal gitu ya. Kemudian menyusui semau bayi. Perhatikan tanda lapar dan kenyang anak ya. Nanti kita pelajari. Kemudian belajar posisi dan perlekatan menyusui yang benar. Nih, tanda lapar pada anak ini ada 3 tahap nih Bun sebenarnya. Justru yang nangis itu adalah tahap akhir ya. Dia udah tanda terakhir justru ya yang saat dia udah lapar banget nih Bun gitu. Nah, itu tuh justru tahap terakhir. Nah, tanda lapar anak awal-awal itu dia akan menggerakkan kepalanya, membuka mulut ya, dia nyari-nyari payudara, nyari sumber makanan. Jadi, main nangis itu belum tentu lapar ya Bun. Jadi jangan nangis ya karena itu komunikasi bayi ya namanya anak baru lahir dia belum bisa ngomong ya kalau dia bilang bun aku lapar malah horor ya bun ya bayi baru lahir langsung ngomong gitu ya makanya komunikasinya adalah menangis jadi bunda perlu pelajari bagaimana tanda lapar bayi ini nah jadi misalnya pada tanda lapar awal itu bayi menggerakkan kepala ya mulai kanan kiri mulai membuka mulut cari-cari payudara gitu ya kemudian nih bunda misalnya belum belum ngeh nih dia lapar gitu ya mulai itu lebih gelisah dia jadi dia mulai badannya mulai meregang ya mulai gelisah, masukkan jarinya ke mulut. Nah, itu udah mulai, duh aku udah lapar banget nih bun gitu. Nah, bunda nggak ngeh gitu ya. Nah, baru dia nangis gitu. Justru nangis itu tanda yang terakhir. Nah, justru sebaiknya menyusui bayi itu ketika nih tanda lapar yang pertama nih yang terbaik nih. Jadi nanti dia belajar melekatnya juga bagus ya, melekat dengan efektif, efisien, pengosongan payudaranya juga gitu. Atau misalnya bunda nangkepnya udah tanda lapar yang kedua gitu, yang apa-apa juga, ini juga masih bisa. Tapi ketika dapat tanda lapar yang ketiga ya, nangis tadi justru itu bunda tenangin dulu. Jadi jangan langsung ditawarkan jangan langsung tawarkan payudara jangan langsung iya nak langsung gitu nah jadi ditenangin dulu jadi bunda juga tenang gitu ya anaknya nggak nangis nah jadi tenang, agak sedikit lebih tenang baru tawarkan payudara karena kenapa ketika bayi sedang menangis menangis sangat lapar ini bunda langsung sodorin payudara nanti perlekatannya nggak maksimal gitu ya karena dia lagi ngambek bunda tawarin gitu aduh bete udah telat nih bunda gitu jadi dia kita tenangkan dulu agar nanti dia melekatnya lebih baik gitu nggak efektif biasanya kalau kita menyusuinya pas saat dia sedang marah ya sedang nangis banget antara dia nyusunya akan lama banget atau nyusunya akan sebentar gitu.
Nah, ini tanda lapar pada bayi biasanya tangannya ini ya, genggam ya. Nanti ketika dia kenyang, dia akan tertidur dan tangannya terbuka. Dia lebih rileks, itu tanda dia kenyang. Jadi jadi menangis itu adalah komunikasi bayi. Jadi bunda jangan panik kalau anak nangis nih, nanti bunda jadi detektifnya nih. Kenapa yang nangis? Nah, gitu. Hanya bunda yang mengerti gitu, karena bunda nanti akan bersama anak sehari-harinya gitu. Mungkin di awal-awal, pagi anak pertama bingung ya nangis langsung ngek jel gitu enggak ya bun. Kita lihat tanda lapar anak gitu. Ketika nangisnya karena lapar ya kita berikan ASI gitu. Tapi kan misalnya bukan tanda kayaknya nggak bukan lapar gitu, lihat periksa popoknya, apakah dia buang air kecil atau dia buang air besar atau misalnya dia kepanasan, dia kegerahan itu akan nangis juga Bun. Apakah dia pengen digendong aja, lagi pengen manja aja gitu ya, lagi pengen di dekat bunda gitu. Kedinginan, kepanasan juga dia akan menangis. Makanya nanti ini seiring berjalan waktu juga bunda akan memahami bayi bunda. Nah, ini kemudian kita akan belajar tentang posisi menyusui. Nah, ini posisi mendukung prestasi. Kenapa? Jadi ketika posisi menyusuinya benar, diharapkan ntar perkataannya juga akan benar. Ada macam-macam nih, ada cradle hold, ada cross cradle hold, ada ini ya berbaring, terus football hold, laid back. Ini akan yang seringnya nih yang cradle ya, posisi yang klasiknya yang cradle. Nah, ini makanya perlu dipersiapkan bertemu dengan konselor, belajar menyusui itu sejak hamil agar bunda-bunda nih udah tahu nih beberapa posisi yang bisa kita gunakan saat menyusui nantinya gitu. Jadi udah tahu nih belajar menggendong. Biasanya kalau di apa kedatangan ke konselor, ibu akan pada saat hamil ibu akan belajar menggendong dengan boneka. Nah, nanti yang pada dasarnya semua posisi ini pada prinsipnya kepala bayi itu telinganya, bahu, kemudian pantatnya ini ditopang seluruh tubuh dan satu dalam satu garis lurus. Jadi ibu menopang semua badan bayi, ya, menopang semua badan bayi. Terus dia kepala, telinga, bahu, pantatnya bayi itu dalam satu posisi garis lurus. Jadi jangan noleh doang bayinya. Jadi badannya ngadep ke atas tapi cuman kepalanya doang noleh. Nah, itu malah nggak nyaman bun. Coba aja bunda noleh terus suruh nelan, nggak enak kan. Nah, ini nanti kalau kayak gini perlekatannya nggak maksimal ya, nggak bagus, perlekatannya nggak dalam. Nah, makanya harus satu garis lurus, kemudian ke semua badan bayi tertopang oleh tubuh bunda ya, boleh diganjal dengan bantal-bantal bawahnya agar sama nih apa bisa wajah bayi bisa menghadap payudara bunda, kemudian perut bayi itu bertemu dengan perut bunda dan bunda dekap ya, jadi jangan ada gap, jangan ada jarak antara eh, badan bayi dan badan bunda gitu ya, didekap. Nah, ketika posisinya baik, ini diharapkan perlekatannya juga nanti bisa baik. Nah, perlekatannya juga butuh latihan nantinya Bun. Nah, di awal-awal mungkin akan kesulitan gitu ya, tapi dengan berlatih terus ya menyusui rajin menyusui nanti bunda akan dapat nih sendiri ininya caranya, tapi yang pasti itu bayi itu menyusui bukan di puting ya bun, tapi bayi-bayi menyusui di areola. Bisa kita lihat nih caranya itu untuk menyusui pelekatan yang benar adalah dagu bayi ditempelkan ke payudara, hidung menghadap putingnya diarahkan ke hidung bayi, kemudian ketika bayi buka mulut kita masukkan tuh kita bantu masukkan eh, puting kita ke dalam mulut bayi. Pegangnya si hold ya bun ya, pegang payudaranya. Nah, nanti diharapkan areola itu banyak masuk ke dalam mulut bayi. Nah, ini ya, masuk mulut bayi. Nah, ini kita harapkan dia banyak masuk ke mulut bayi. Kenapa? Agar puting tadi berada di langit-langit yang bagian belakang gitu. Karena langit-langit bagian depan ini keras, Bun. Makanya kalau misalnya yang bikin puting lecet tuh karena putingnya masuknya cuma sampai sini nih di langit-langit yang keras. Sehingga pas bayi ngenyot tuh dia bakal ini menggesek ke langit-langit bayi yang keras itu, maka akan bisa memicu lecet. Nah, jadi diharapkan tuh kalau masuknya sebagian besar areola ini masuk ke bagian dalam mulut bayi, maka ini bayi akan membentuk nih, dot di dalam mulutnya. Nah, kemudian puting tadi berada di langit-langit di bagian lunaknya. Jadi dia bunda akan merasa nyaman. Nah, kemudian lagi pengosongan payudara akan maksimal. Mengapa? Karena di dalam payudara ini jadi gini bun. Nah, nih kelenjar-kelenjar payudara itu ada di sini nih. Nah, sedangkan di puting itu hanya salurannya. Ya, hanya duktusnya, hanya saluran-saluran ASI. Ketika bayi perlekatannya dangkal, tidak dalam, hanya di puting saja, selain bunda merasakan lecet, ya. Nah, itu juga pengosongan payudara tidak maksimal karena dia ngenyot itu doang apa salurannya aja gitu, tidak memerah si kelenjar payudaranya tadi. Nih, kelenjar-kelenjar payudaranya Bun ada di payudara ya tentunya. Jadi diharapkan ketika dia masukkan areola banyak ke dalam mulutnya, maka dia akan memerah
ASI di kelenjar ASINya. Nah, tanda perlekatan yang benar itu apa? Tandanya ada, kita singkat biasanya amubida, areola itu yang banyak tampak pada areola atas lebih banyak ya. Jadi areola bawah diharapkan banyak masuk ke mulut bayi. Jadi yang terlihat tuh areola atas daripada areola bawah. Kemudian mulut bayi terbuka lebar, bibir bayi terputar keluar ya, dower gitu ya. Nah, dan dagu bayi menempel pada payudara bunda. Nah, kalau perlekatannya benar, biasanya bunda tidak akan merasakan nyeri ya, terus nanti terjadi pengosongan payudara yang maksimal. Jadi bunda nanti setelah menyusui payudaranya kempes gitu. Nah, ini kita bisa lihat perlekatan yang baik dan perlekatan yang tidak benar ya. Nah, perlekatan yang baik itu kita tadi kan ini areola yang atas lebih terlihat, kemudian mulutnya terbuka lebar, bibirnya doer, dagunya eh, menempel pada payudara. Nah, kita lihat ketika dia seperti ini perlekatannya benar ya, dalam putingnya berada di langit-langit yang belakang gitu ya, yang langit lunaknya, sehingga penguasaan payudara maksimal nih. Nah, dia memerah dengan baik nih payudara ibunya. Nah, pada gambar C ini perkataannya kurang benar. Nah, ini kenapa nih? Ini hanya bagian puting yang masuk ya, areolanya nggak ada nih, dagunya nggak nempel, mulutnya juga mencucu ya, nggak terbuka lebar gitu. Apa yang terjadi? Kita lihat ini putingnya adanya di langit-langit yang keras ya. Jadinya nih ibu akan merasa nggak nyaman nih, makan lecet. Terus nih kita lihat nih pengosongan payudara tidak maksimal, ada genangan ASI di dalamnya ya. Nah, ini bisa selain kalau pengosongan payudara tidak maksimal. Yang pertama, anak tidak mendapatkan asupan ASI yang cukup ya, berat badannya jadi nggak naik. Kedua, pengosongan ASI nggak maksimal, tentu nanti produksi ASINya jadi bisa turun karena kan seolah permintaannya sedikit gitu. Ketiga, ketika terjadi genangan ASI bisa juga memicu nanti terjadinya payudara bengkak, kemudian bisa berujung mastitis. Nah, itu yang kita hindari ya, Bun. Nah, tanda ASI cukup. Jadi, eh, tanda ASI cukup nanti kan bunda tuh kalau misalnya kadang kan ada bunda-bunda yang, duh anak aku nangis terus apa ASIku kurang ya gitu ya. Atau mungkin dari tetangga yang ngomong, itu anaknya nangis terus tuh ASInya kurang kali, ASI kamu dikit kali anaknya kurus gitu ya. Nah, itu hanya tanda-tanda subjektif. Jadi bunda harus mencari tanda tanda ASI cukup itu yang objektif ya. Yang yaitu ada dua hal ini nih bunda yang perlu bunda pegang nih. Yang pertama, frekuensi buang air kecil bayi itu lebih dari 6 kali sehari. Ini untuk bayi yang berumur lebih dari 6 hari ya, Bun. Tapi pada bayi yang berumur dari 1 sampai 5 hari, itu frekuensi buang air kecilnya sesuai usianya. Contohnya, bayi usia 2 hari itu minimal berarti buang air kecilnya 2 kali sehari ya. Dalam 24 jam itu minimal 2 kali. Pada misalnya bayi usia 3 hari itu minimal 3 kali sehari gitu ya, dan seterusnya. Itu berlaku untuk 5 hari pertama sih, Bun. Kalau dari hari ke-6 dan seterusnya itu minimal buang air kecilnya adalah 6 kali sehari. Kemudian yang kedua patokan kita adalah kenaikan berat badan anak kita sesuai dengan kenaikan berat minimum tiap bulannya. Jadi ketika dua hal ini sudah terpenuhi gitu ya, ya udah bunda bisa tutup telinga aja gitu dengan orang bilang, ah mungkin asinya kurang, asinya nggak berkualitas apa, karena ya penting dua ini udah terpenuhi gitu ya. Buang air kecilnya cukup, kenaikan berat badannya juga sesuai gitu ya udah. eh, ini aja tutup telinga aja gitu ya, tutup telinga aja. Tapi ketika tidak diperoleh salah satu tanda misalnya kenaikan berat badannya nggak sesuai nih Bu, nah baru kita cari tahu nih apakah benar ASINya tidak cukup itu memang payudaranya tidak bisa menghasilkan ASI yang lebih, atau seringnya sih karena manajemen menyusuinya belum benar gitu. Nah, ini problematika menyusui. Ada puting lecet, ada ASI seren, mastitis, payudara bengkak ya, problem-problem yang dialami ibu pada awal-awal menyusui. Nah, nih problematika menyusui ini bisa kita dari faktor ibu, faktor bayi, atau faktor dari proses transfer ASINya. Kalau pada faktor ibu, itu bisa dari kondisi payudaranya. Misalnya putingnya datar, putingnya terbenam, itu bukan berarti nggak bisa menyusui ya, Bun. Mungkin di awal akan mengalami sedikit kesulitan, tapi bisa banget kita upayakan untuk tetap menyusui. Nah, ini bisa nih nanti bertemu dengan konselor, nanti diajarkan posisi-posisinya gitu ya, cara-caranya, tipsnya agar bisa membantu bunda, memudahkan bunda menyusui. Nah, makanya kalau misalnya dari kehamilan dan ini kayaknya puting aku terbenam nih. Nah, ini mulai konsul pas saat hamil gitu ya. Gimana dok nanti mengatasinya gitu. Puting besar juga kadang bisa menyulitkan bayi pada bayi baru lahir gitu, payudara yang besar gitu. Nah, ini hal ini bisa nih diatasi dengan apa? Kita bisa siasati gitu dengan masalah ini gitu. Nah, ketidakseimbangan hormon juga bisa mempengaruhi seperti PCOS, diabetes mellitus, menstruasi, ini masalah hormonal ibu ya. Jadi ntar seolah ASINya jadinya bisa menyebabkan ASI seret gitu. Kemudian ibu sakit, ibu stres juga bisa mempengaruhi produksi ASI. Nah, terus kemudian ada faktor bayi.
Kalau faktor bayi, misalnya anatomi mulut bayinya gitu, ada misalnya ada tongue tie atau lip tie atau bibir sumbing gitu ya, bayi sakit gitu ya, pada misalnya bayi yang pilek gitu kan ya, hidungnya tersumbat itu juga akan kesulitan menyusui kayak gitu. Nah, nursing strike kayak gitu. Nah, menolak menyusui atau bayi bayi bingung puting karena terpapar dot atau empeng gitu bisa. Nah, kemudian ada pada proses transfer ASI, ada posisi dan perlekatan menyusuinya. Ketika posisi perlekatannya tidak benar bisa memicu lecet, lecet tadi, ya kan? Terus misalnya juga aliran ASI. Aliran ASI ini misalnya aliran ASInya deras, terlalu deras juga kadang menimbulkan masalah, terlalu seret juga menimbulkan masalah ya, terlalu sedikit apa tidak tidak deras itu juga kadang menimbulkan masalah. Tapi hal-hal tadi bisa banget diatasi gitu sama. Nah, maka dari itu jika ditemui permasalahan selama menyusui, ada baiknya Bunda konsultasikan gitu ke konselor-konselor terdekat dengan Bunda. Sehingga bisa diatasi nih masalahnya sesuai penyebabnya. Jadi jangan langsung keburu nyerah gitu, langsung udahlah pakai ini aja lah, susu lain aja lah gitu. Nah, kalau misalnya Bunda segera minta pertolongan gitu, harapannya kan bisa segera diatasi. Jadi Bunda bisa kembali menyusui dengan nyaman. Seperti itu ya, Bunda. Nah, ini mempertahankan menyusui. Rekomendasi pemberian makan pada bayi dan anak menurut WHO itu adalah yang pertama, mulai menyusu dalam 1 jam setelah persalinan atau inisiasi menyusui dini. Kemudian kedua, susui secara eksklusif sampai usia 6 bulan. Nah, ketiga, berikan makanan pendamping ASI yang berkualitas mulai usia 6 bulan. Nah, teruskan menyusui sampai usia anak 2 tahun atau lebih. Nah, jadi menyusui ini sebaiknya dilanjutkan hingga 2 tahun ya Bun. Dari agama Islam juga kita dianjurkan untuk menyusui hingga 2 tahun ya. Karena banyak sekali manfaatnya yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya di awal ya. Nah, kemudian nih mempertahankan menyusui ini ada beberapa tips yang bisa Bunda ini buat semangat menyusui terus pokoknya. Yang pertama tuh tekad yang kuat dan percaya diri. Jadi Bunda nih bertekad yang kuat bahwa dan percaya diri bahwa bisa menyusui bayi Bunda gitu hingga 2 tahun. ASIku cukup untuk anakku. Itu perlu tuh Bunda tanamkan di dalam diri Bunda agar Bunda ini kalau misalnya ada omongan-omongan orang tuh Bunda punya pegangan gitu. Enggak, Bismillah aku bisa memberikan yang terbaik untuk anakku, memberikan ASI untuk anakku hingga 2 tahun. Nah, ingat lagi supply on demand. Jadi ketika banyak permintaannya maka banyak pula ASI yang diproduksi gitu. Jadi menyusuilah semau bayi, pahami tanda lapar kenyang anak. Jadi nggak di jam-jam ya Bun, kecuali ibu yang ibu yang bekerja gitu ya. Jadi terpaksa berpisah dengan bayi harus pompa. Nah itu kalau itu berarti Bunda harus rutin pompa per 3 jam misalnya. Nah jadi sehingga permintaannya terjaga gitu. Ketika permintaannya terjaga, supply-nya maka supply-nya juga akan terjaga gitu. ASI Bunda akan terjaga produksinya gitu. Tapi kalau misalnya Bunda nyusunya nggak rutin gitu ya, apalagi misalnya malam hari malah nggak disusuin gitu ya. Padahal di malam hari tadi protein tinggi ya, dini hari sebelum subuh itu protein lagi tinggi. Nah itu misalnya Bunda anaknya tidur nggak disusuin dan Bunda juga nggak mompa gitu. Jadi melewatkan sesi-sesi pompa atau melewatkan sesi menyusui gitu ya, nggak menyusui bayi semau bayi itu. Nah itu dapat menurunkan produksi ASI gitu. Kemudian ASI booster terbaik itu adalah happy gitu. Bunda yang happy maka oksitosin akan wah banjir jadinya gitu ya. Nah happy ini juga bunda yang happy ini peran ayah tadi ya, ayah dan keluarga. Jadi gimana nih ayah yang juga bisa membuat bunda happy, keluarga yang mendukung, tentu bunda akan terjaga nih ininya ya, emosinya akan terjaga gitu, merasa didukung itu kan pasti kita happy ya bunda. Kemudian segera konsul dengan konselor laktasi jika mengalami kesulitan selama menyusui agar dapat ditangani sesuai penyebabnya. Nah, kemudian hindari penggunaan dot atau empeng untuk menghindari resiko bingung puting. Nah, ini bisa memberikan media ASI lainnya yaitu bisa cup feeder, bisa pipet, sendok. Nah, ini perlu belajar nih kalau misalnya pemberiannya ini perlu belajar gitu ya. Memang tidak mudah gitu kayak dot kan tinggal kasih aja ya Bun, tapi bisa sama-sama belajar yang memberikan apa pengasuhnya jika ditinggal bekerja ya bisa dilatih sebelum ibu berangkat bekerja itu persiapkan dulu. Jadi anaknya belajar menyusu dari pipet ataupun cup feeder ataupun media lainnya yang ngasuh juga belajar untuk memberikan gitu. Nah, kemudian bisa juga ikhtiarnya nanti untuk mempertahankan produksi ASI gitu ya, memperbanyak produksi ASI bisa dengan akupuntur laktasi. Ini nanti ada dipelajari di-share oleh Dokter Suci ya untuk dibahas lebih lanjut apa sih itu ntar akupuntur laktasi. Ini sebagai ikhtiar untuk menjaga produksi ASI nantinya. Nah, jadi ini sih terakhir ya, menyusui itu
perjalanan sangat indah dan dia tidak bertahan selamanya ya Bun. Hanya 2 tahun. Bismillah, semangat menyusui. Kalau yang busi-busi yang ikut nih materi hari ini gitu, semangat menyusui ibu-ibu, bunda-bunda gitu, mama-mama semuanya. Nah, bagi bunda yang hamil ya, semoga dilancarkan proses persalinannya dan dapat menyusui bayi nanti. Pokoknya semangat. Bismillah, insya Allah dimudahkan ya Bun. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dokter Mega.